Shalom, hari ini saya akan menyampaikan tentang cinta kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, berkaryalah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu, hikmat dan perlindungan-Mu turun atas kami. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Cinta kasih. Cinta kasih yang seperti apa? Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 6 dikatakan, cinta kasih hanya senang dengan kebaikan, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tidak gemar akan ketidakadilan, tidak gemar akan lalim, dan tidak senang dengan kejahatan. Ini sesuai ya dengan Roma 13 ayat yang ke-10, di mana cinta kasih tidak berbuat jahat terhadap manusia. Kalau sukanya melakukan kekerasan merupakan salah satu ciri dari orang sakit jiwa atau gangguan jiwa. Dan orang yang kerasukan setan itu begitu ganas atau garang atau berbahaya. Matius 8 ayat yang ke-28. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama dan ketiga dikatakan, sekalipun dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak memiliki cinta kasih, maka sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahkan jika membagi-bagikan segala sesuatu, tapi jika tidak memiliki cinta kasih, maka sedikit pun tidak ada faedahnya. Kalau mau berbagi, ya dari hasil pekerjaan sendiri, penghasilan sendiri. Dalam Efesus 4 ayat yang ke-28. Bukan hasil dari roti yang dimakan sembunyi-sembunyi. Amsal 9 ayat yang ke-17. Karena apa? Karena Tuhan membenci persembahan orang jahat. Korban orang fasik adalah kekejian. Amsal 21 ayat yang ke-27. Mari kita lihat dahulu arti kata adil dan lalim. Adil artinya tidak berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Berarti kalau ketidakadilan berpihak pada yang salah dan sewenang-wenang. Kemudian kata lalim merupakan bentuk tidak baku dari kata salim yang berarti bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil dan kejam. Padahal manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 dan 27. Tuhan itu penyayang dan adil. Mazmur 116 ayat yang ke-5. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia, begitu cintanya Tuhan akan manusia, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhanlah juru selamat. Yesaya 43 ayat yang ke-11. Jadi awal manusia diciptakan itu sebenarnya baik, tapi kenapa bisa berbuat jahat, tidak adil dan lalim? Karena cinta akan uang. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dikatakan, ada 3 poinnya di sini. Yang pertama, akar dari segala macam kejahatan adalah cinta akan uang. Yang kedua, ada orang yang mencari uang sehingga mereka sudah tidak lagi menuruti ajaran Kristus. Yang ketiga, lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka. Yang pertama, akar dari segala macam kejahatan adalah cinta akan uang. Bukan uangnya yang jahat, uang tidak jahat, tapi cinta akan uanglah yang merupakan akar dari segala macam kejahatan, bukan hanya akar dari kejahatan. Bukan berarti dikatakan jangan bekerja. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11 dikatakan, berusahalah hidup tenang dan tidak mencampuri persoalan orang lain, dan bekerjalah dengan mencari nafkah sendiri. Itu berarti jangan mencuri. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-28. Menjadi kaya itu tidak salah dengan jalan tidak curang, tidak merampas, tidak menindas, bahkan tidak melawan orang-orang baik yang tidak berdaya melawanmu. Seperti Ishak yang menabur di tanahnya dan mendapatkan hasil 100 kali lipat, dan ia menjadi sangat kaya. Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Tuhan tidak suka menunda-nunda ya. Ketika Ishak menabur, maka dalam tahun itu juga Ishak mendapatkan hasil 100 kali lipat.
Dan Ishak ini menabur dari jalan yang benar, bukan seperti orang Filistin. Nah, cinta akan uang menyebabkan orang yang mengejar uang sudah tidak lagi menuruti ajaran Kristus. Seorang teman, orang yang dekat, yang bersama-sama bergaul baik dan masuk ke rumah Tuhan, ternyata adalah seorang musuh. Mazmur 55 ayat yang ke-14 sampai 16. Nah, salah satu keadaan manusia di akhir zaman adalah tiada kasih sayang, pengkhianat, dan benar-benar jahat. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai yang ke-4. Jadilah seorang sahabat yang seperti Yonatan, yang mencintai dan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 20 ayat yang ke-17. Cinta kasih tidak berbuat jahat terhadap manusia. Roma 13 ayat yang ke-10. Padahal beberapa ciri dari pelayan dalam 1 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ke-13 dan dalam Titus pertama dan kedua, diantaranya yang pertama, tidak serakah, karena akar dari segala macam kejahatan adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Yang kedua, jangan bercabang lidah, jangan memfitnah, jangan kau pergi kian kemari untuk menyebarkan fitnah. Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Kemudian yang ketiga, tidak angkuh, jangan gila hormat. Galatia 5 ayat yang ke-26. Kemudian yang berikutnya adalah suka akan yang baik, adil, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan kebenaran dan keadilan. Jangan curang, Tuhan membenci orang yang berbuat curang. 2 Tawaris 19 ayat yang ke-7. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap guru-guru palsu yang mengamalkan cuman Yudas Iskariot, cuman pengkhianatan. Lukas pasal yang ke-22 ayat 47 sampai 48 dan Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Dan mengamalkan cuman Absalom, cuman yang tidak tulus. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat 4, 5 dan 10. Akibatnya lalu mereka tertimpa banyak penderitaan yang menghancurkan hati mereka, di antaranya tidak ada berkat rohani, tidak ada damai sejahtera bagi orang jahat. Yesaya 48 ayat yang ke-22. Dan orang yang mengaruh kekayaan secara tidak halal pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan tidak sampai di situ saja, pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Yeremia 17 ayat yang ke-11. Tuhan menggulingkan yang kokoh, orang yang berkuasa, membuat orang kuat menjadi tidak berdaya, dan menuangkan penghinaan kepada orang-orang terhormat. Ayub pasal yang ke-12 ayat yang ke-19 dan 21. Jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. Amsal pasal yang 17 ayat yang ke-13. Mengingat salah satu keadaan manusia di akhir zaman ini adalah tidak tahu berterima kasih, jadilah seperti Daud yang tahu berterima kasih. Mari kita lihat dalam kisah Daud dan Barzilai orang Gilead dalam 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai 19. Ketika Daud melarikan diri dari anaknya Absalom dan tiba di Mahanaim, Barzilai orang Gilead, seorang tua yang sangat kaya, membawakan Daud untuk rakyatnya tempat tidur, pasu, periuk, belanga, gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadih, kambing domba. Orang yang baik, tulus hati, dan suka damai memiliki masa depan. Mazmur 37 ayat yang ke-37. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Filipi 4 ayat yang ke-5. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu, kebajikan, kemurahan, damai sejahtera yang melampaui segala akal, berkat perlindungan dan kebaikan Tuhan turun atas kita semua. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Sekian video dari saya, Tuhan Yesus memberkati.